Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, selamat untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam di mana saja berada. Kembali lagi dengan saya di Demosiaku. Kali ini saya akan sharing informasi berkaitan dengan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangkan oleh hampir kebanyakan aparatur sipil negara karena menyangkut adanya pemotongan gaji mereka pada tahun 2021 ini. Apa itu TAPERA? Berapa persen pemotongan gaji yang akan dialokasikan untuk iuran TAPERA yang satu ini? Dan yang lebih penting lagi, apakah ASN atau masyarakat yang sudah memiliki rumah bisa ikut mengambil bagian untuk memiliki rumah lagi dari dana TAPERA ini? Oke, bersama ini saya akan coba berbagi sedikit tentang ini. TAPERA ini jenis apa ya? Jenis makanan seperti apa kira-kira? Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat, ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sampai saat ini masih mengalami kesenjangan. Ya, yang bisa dibilang cukup tinggi ya, baik dilihat dari kacamata rumah yang sudah dibangun atau rumah yang dibutuhkan. Kira-kira itu bagaimana? Maupun nilai kebutuhan setiap tahunnya ya. Nah, dan juga sebagai salah satu upaya memberikan solusi atas permasalahan pembiayaan kebutuhan perumahan dan juga untuk mempermudahkan warga memiliki rumah. Selanjutnya, dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang bagaimana penyelenggaraan tabungan perumahan bagi ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah, kira-kira apa itu TAPERA dan tujuannya dalam regulasi ini? TAPERA adalah simpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan. Nah, ini poinnya ya. Sekali lagi ini poinnya. Jadi, TAPERA adalah simpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan dananya. Pemerintah dengan tujuan menghimpun dan menyediakan dana jangka panjang dan berkelanjutan atau sustainable untuk pembiayaan perumahan bagi rakyat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, sistem iuran TAPERA ini mirip dengan iuran BPJS Kesehatan atau jam sostek ya. Jadi TAPERA resmi berlaku setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 lalu tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat pada tanggal 20 Mei tahun 2020 lalu. Nah, siapakah saja yang dapat atau wajib ikut program ini? Peserta yang wajib mengikuti program TAPERA adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa yang bekerja setidaknya selama 6 bulan di Indonesia pada saat mendaftar sebagai peserta, dan 20 tahun atau sudah menikah, ya minimal yang 20 tahun ke atas ya yang diwajibkan atau diharuskan mengikuti tabungan TAPERA ini. Untuk peserta terdiri atas pekerja dan pekerja mandiri. Jadi pekerja dan pekerja mandiri ini beda ya. Kalau pekerja itu artinya mereka yang bekerja di instansi atau
ya perkantoran lah begitu. Kalau pekerja mandiri artinya dia bekerja sendiri ya, menghasilkan pendapatan untuk dirinya sendiri. Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta pekerja, meliputi calon pegawai negeri sipil, pegawai aparatur sipil negara, prajurit TNI, prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri, pejabat negara, pekerja atau buruh BUMN atau daerah, buruh BUMD atau badan usaha milik desa ya yang bekerja. Terus kemudian ada pekerja buruh badan usaha milik swasta dan pekerja yang tidak termasuk pekerja yang menerima gaji atau upah. Pemerintah membagi kepesertaan tapera sesuai penghasilan mereka, yaitu di bawah UMR. Peserta masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR atau masyarakat berpenghasilan rendah, dan peserta dengan penghasilan di atas MPR. Nah, lalu bagaimana cara mendaftar tapera? Pekerja wajib didaftarkan sebagai peserta oleh pemberi kerja kepada badan pengelola tapera. Sedangkan pekerja mandiri harus mendaftarkan dirinya sendiri menjadi peserta kepada badan pengelola tapera. Didaftarkan atau mendaftarkan sekurang-kurangnya memberikan data nama dan nomor identitas tunggal atau sesuai data KTP. Dan data harus diisi secara lengkap dan benar. Selanjutnya, pekerja dan pekerja mandiri dapat memilih prinsip pengelolaan tapera sesuai dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah. Lalu seperti apa identitas kepesertaan peserta? Diberikan nomor identitas kepesertaan yang saya ulang. Lalu identitas kepesertaannya peserta yang diberikan nomor identitas kepesertaan yang ditetapkan dan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera. Kepesertaannya pada Badan Pengelola Tapera mulai berlaku sejak nomor identitas kepesertaan diterbitkan dan digunakan sebagai bukti kepesertaan pencatatan administrasi, simpanan dan akses informasi tapera. Nomor identitas kepesertaan, ya mohon maaf ya untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi sambil saya ngomong di sini penjelasannya, Bapak Ibu bisa menyaksikan yang di monitor ini adalah bagaimana cara untuk mendaftarkan tapera ya. Jadi ada petunjuknya di sini, nanti bisa sambil dengar sambil lihat. Oke, kita lanjut. Nah, nomor identitas kepesertaan terhubung dengan nomor identitas tunggal. Nah, untuk perubahan data peserta harus menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada pemberi kerja. Pemberi kerja setelah menerima perubahan data, menyampaikan perubahan data kepada Badan Pengelola Tapera paling lama 7 hari sejak data diterima. Dalam hal peserta pekerja pindah tempat kerja atau dimutasi. Ini diatur dengan peraturan Badan Pengelola Tapera. Dalam hal terjadi perubahan data peserta pekerja mandiri, untuk pekerja mandiri jika terjadi perubahan data, maka pekerja mandiri menyampaikan laporan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Badan Pengelola Tapera. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan data peserta pekerja mandiri diatur dengan peraturan Badan Pengelola Tapera. Kemudian, kira-kira berapa jumlah iuran yang mesti dibayar? Besaran simpanan peserta ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah yang dilaporkan setiap bulan
untuk peserta pekerja dan pekerja dan penghasilan rata-rata setiap bulan dalam 1 tahun penuh. Nah, besaran simpanan peserta untuk pekerja mandiri ditanggung sendiri oleh pekerja mandiri. Selanjutnya, dan kira-kira kapan waktu penonaktifan dan berakhirnya kepesertaan dilakukan. Nah, penonaktifan peserta dilakukan jika peserta tidak membayar simpanan status kepesertaan tapera dan dinyatakan nonaktif. Kemudian status kepesertaan tapera dapat diaktifkan kembali setelah peserta melanjutkan pembayaran simpanan peserta. Selanjutnya, sedangkan kepesertaan pensiun bagi pekerja yang untuk pensiun ini bagi pekerja yang telah mencapai usia maksimal atau minimal 58 tahun. Bagi pekerja mandiri, peserta meninggal dunia atau peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut. Peserta yang berakhir kepesertaannya berhak memperoleh pengembalian simpanan dan hasil simpanannya wajib diberikan paling lama 3 bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir. Untuk ketentuan lebih lanjut dan tata cara syarat pembayaran pengembalian simpanan diatur di dalam peraturan Badan Pengelola Tapera. Selanjutnya, peserta yang berakhir kepesertaannya karena telah pensiun atau telah mencapai 58 tahun dapat kembali menjadi peserta yang merupakan pekerja mandiri selama masih memenuhi persyaratan sebagai peserta untuk dilanjutkan. Kira-kira untuk apa saja pemanfaatan dana tapera? Badan Pengelola Tapera menetapkan ada skema pembiayaan perumahan dengan suku bunga yang terjangkau. Nah, selanjutnya bagi peserta yang memenuhi persyaratan dari skema pembiayaan perumahan meliputi skema pembiayaan untuk pemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah. Skema pembiayaan perumahan ditetapkan dengan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman peserta. Peserta yang telah mengikuti program tabungan perumahan dapat diusulkan menjadi peserta prioritas dalam pemanfaatan skema pembiayaan perumahan. Nah, syarat apa saja untuk perumahan? Syaratnya yaitu peserta harus memenuhi yang pertama, mempunyai masa kepesertaan paling sedikit 12 bulan, termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah dan atau menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama. Pembangunan rumah pertama atau perbaikan rumah pertama peserta merupakan PNS aktif yang pokok tabungannya dialihkan menjadi saldo awal sebagai peserta yang jumlah simpanan wajib selama 12 bulan. Nah, untuk peserta yang jumlahnya peserta aktif yang saldo awalnya yang jumlahnya melebihi jumlah simpanan wajib selama 12 bulan dapat dikategorikan sebagai peserta yang aktif. Mohon maaf, saya ulang lagi. Nah, untuk rekan-rekan pekerja, berikut ini saya akan menyampaikan mekanisme penyaluran dan hak serta kewajiban pemberi kerja dan peserta. Pemberi kerja berkewajiban untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta dengan melakukan pemungutan simpanan yang menjadi tanggung jawab pekerja sebagai peserta melalui pemotongan gaji atau upah.
menyetor simpanan yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetorkan hasil pemungutan simpanan yang menjadi tanggung jawab pekerja sebagai peserta, disertai dengan daftar perincian pembayaran simpanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, melakukan pemuktahiran data pekerjaannya yang terkait dengan kepesertaan tapera, dan menyimpan seluruh laporan daftar perincian pembayaran simpanan yang menjadi tanggung jawabnya, dan berhak untuk mendapatkan pemanfaatan dana tapera, memperoleh nomor identitas kepesertaan dan nomor rekening individu. Selanjutnya, menerima pengambilan simpanan beserta hasil perkumpulan pada akhir masa. Kepesertaan pemanfaatan informasi dari Badan Pengelola Tapera mengenai kondisi dan kinerja dan atau berhak mendapatkan informasi atas penempatan dana tapera dari manajer investasi dan atau bank. Selanjutnya, mendapatkan informasi dari manajer investasi dan atau bank mengenai posisi nilai kekayaan atas simpanan dan hasil. Nah, jadi pemerintah mewajibkan pemberi kerja atau perusahaan mendaftarkan pekerja mereka dalam program tapera ini paling lambat sebelum tahun 2027. Untuk tahun ini, pada 1 Januari 2021 lalu, Badan Pengelola Tapera sudah mulai menarik iuran dari PNS dan ASN. Nah, menurut Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, manfaat pembiayaan tapera hanya dapat digunakan oleh pekerja yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara peserta yang tidak masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah, hasil pembentukan iuran dan insentif lain dari Badan Pengelola Tapera saat masa kepesertaan berakhir, simpanan tersebut akan wajib diberikan kembali paling lambat 3 bulan setelah kepesertaannya berakhir. Jika ada pekerja yang sudah memiliki rumah tetap, diharuskan wajib menjadi peserta tapera dan tetap membayar iuran. Namun, iuran tapera tersebut nantinya akan tetap dikembalikan pada saat pekerja sudah pensiun. Jadi, ini program pemerintah yang wajib bagi semua pekerja, entah itu ASN atau swasta, dengan prinsip gotong royong atau bersama-sama dalam hal program pemenuhan kebutuhan rumah bagi warga. Jadi prinsipnya itu gotong royong karena anggaran pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat itu sangat terbatas ya, sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut perlu dilaksanakan dengan prinsip bersama atau istilahnya gotong royong melalui program tapera ini. Baik, kira-kira demikian informasi yang sedikit bisa saya sampaikan atau saya share kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat untuk kita dan semua orang di sekitar kita. Selanjutnya, tetap patuhi protokol kesehatan agar wabah ini cepat berlalu atau berakhir. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.